Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, segenap pengurus dan warga Muhammadiyah Amerika Serikat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini melalui berbagai media. Ada yang hadir di forum Zoom, ada yang hadir melalui Facebook. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu di tengah suasana Amerika Serikat yang belum ada kepastian. Angka COVID-19 masih cukup tinggi dan belakangan yang juga menjadi perhatian kita semua adalah eskalasi demonstrasi karena isu-isu rasisme di Amerika Serikat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga dirahmati, dimuliakan Allah, para hadirin, hadirat, para peserta kajian mingguan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat yang hadir melalui berbagai media pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah SWT. Kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan waktu untuk belajar kembali untuk thalabul ilmi dan melanjutkan kajian mingguan kita, yaitu mengkaji pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-6 dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pedoman hidup Islami dalam bidang ibadah dan dalam bidang muamalah duniawiyah. Di pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan mengenai sistematika ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Ajaran Islam dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama adalah ajaran mengenai akidah, yang kedua ajaran mengenai akhlak, yang ketiga ajaran mengenai ibadah, mahdhah, yang keempat ajaran Islam mengenai muamalah duniawiyah. Nah, kedua-duanya itu menurut kategori lain dimasukkan ke dalam satu kategori namanya syariah. Jadi syariah itu terdiri dari ibadah, mahdhah, dan muamalah duniawiyah. Atau dalam kacamata yang lain, dua hal ini dapat dikategorikan dalam satu payung besar yang disebut dengan ibadah amah. Jadi ibadah dalam pengertian umum itu mencakup ibadah ritual dan mencakup muamalah duniawiyah atau hubungan keduniawian. Nah, insya Allah pada hari ini dua materi ini akan kita kaji bersama-sama pada kesempatan ini. Secara umum ini yang akan kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk menyelesaikan materi-materi ini. Kita akan mulai dari pengertian ibadah, kemudian kita lanjutkan dengan mengenal jenis-jenis ibadah, kemudian kita berusaha untuk mengadres beberapa kesalahpahaman mengenai ibadah, kemudian ada pembahasan mengenai syarat amal agar menjadi ibadah, kemudian beribadah karena mengharapkan surga, ini semestinya surga tetapi tertulis search.
kemudian ibadah terbaik dalam Islam itu apa, kemudian kita akan menjawab satu pandangan, termasuk bagian dari kesalahpahaman juga. Yang penting adalah moral yang baik, yang penting adalah akhlak yang baik, ibadah tidak wajib. Atau ada yang mengatakan ibadah tidak perlu, karena yang penting adalah akhlak yang baik. Dan terakhir adalah at-tawazun atau keseimbangan dalam ibadah. Nah, sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke materi, akan saya bacakan dulu matan PHIWM. Sekali lagi, PHIWM adalah singkatan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini adalah produk atau keputusan Muktamar Muhammadiyah yang diadakan tahun 2000 di Jakarta. Kira-kira 20 tahun yang lalu gitu. Nah, ini matan mengenai ibadah dan matan mengenai muamalah duniawiyah. Saya akan bacakan dulu supaya kita punya gambaran apa yang tertulis di dalam PHIWM, dan dari situ nanti akan kita lanjutkan dengan menjelaskan matan ini. 3.1, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa, hati ke arah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. 3.2, setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Mengenai ibadah, mengenai muamalah duniawiyah, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berpikir yang islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja islami seperti kerja disiplin, seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini matan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam dua aspek, dalam aspek ibadah, dalam aspek muamalah duniawiyah. Untuk kepentingan kajian kita pada hari ini, dua aspek ini saya kategorikan ke dalam satu payung besar yang disebut dengan ibadah amah. Jadi kita akan menjelaskan dua hal ini ke dalam satu kategori ibadah umum. Jadi muamalah duniawiyah itu kita masukkan ke dalam bagian ibadah amah. Nah, sebagai informasi awal bahwa matan PHIWM ini akan kita dekati, akan kita jelaskan melalui kitab Turos, sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Matan itu apa maksudnya, Mas Rafiq? Matan? Matan itu artinya substansi, Pak, atau materi. Itu. Jadi istilah matan itu kan berasal dari ilmu hadis. Hadis itu terdiri dari dua komponen. Satu sanad. Sanad itu adalah mata rantai perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis.
Nah, matan itu isinya itu. Jadi di Muhammadiyah matan digunakan umumnya untuk menunjukkan uh, apa ya substansi dari putusan atau dokumen kira-kira gitu. Jadi ada satu dokumen namanya MKCH Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah itu. Nah, saya lanjutkan. Ya. Kita akan memahami, mencoba mendekati PHIWM ini bab mengenai ibadah dari 3 kitab. Yang pertama adalah kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang hidup pada abad pertengahan, dan karena pengaruhnya yang sangat luas dan ilmunya yang sangat dalam, beliau mendapatkan julukan Syekhul Islam. Kemudian yang kedua, kitab Madarijus Salikin, yang kitab ini juga sebenarnya menjadi materi atau bahan yang kita kaji setiap minggu, seminggu sekali pada hari Jumat sore waktu United States bersama Ustadz Mutahhir. Kitab Madarijus Salikin adalah kitab karangan dari Ibnu Taimiyah. Maaf, kitab karangan dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Dan yang terakhir ada satu kitab yang berjudul Al-Ibadah fil Islam. Kalau yang ini penulisnya adalah ulama kontemporer dan masih hidup, usianya 92 tahun, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ini nama-nama yang sudah sangat populer dan mudah-mudahan familiar di telinga kita. Jadi sekali lagi materi mengenai ibadah amah ini akan kita cuplik itu dari 3 kitab ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian ibadah. Ma hiyal ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ini definisi yang diajukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Definisi ini menarik karena sifatnya yang makro, sifatnya yang jami'. Jami' itu artinya komprehensif, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mendefinisikan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah semua hal yang mencakup jami'un, apa saja yang disukai oleh Allah dan membuat Allah ridho. Jadi apa saja atau semua hal yang disukai, dicintai oleh Allah dan membuatnya ridho. Baik itu terdiri dari akwal, pernyataan verbal, a'mal al-batinah, perbuatan yang tampak, wazahirah, maupun yang tersembunyi. Nah, jadi ini pengertian yang cukup komprehensif, tidak saja mencakup perbuatan yang terlihat, manifest, tapi juga perbuatan yang laten, yang tersembunyi, gitu, al-batinah. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh-contohnya. Apa saja misalnya perbuatan atau perkataan ibadah yang tampak, misalnya as-shalah, salat, zakat, siam, haj, sidqul hadis, perkataan yang jujur, adaul amanah, menunaikan amanat, wabirrul walidain, berbakti kepada orang tua, wasilatul arham, menyambung silaturahmi, wal wafa bil uhud, memenuhi janji-janji, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar, wal jihadu lil kuffar wal munafiqin, berjihad
atau melawan orang-orang kafir dan munafik. Nah, kalau kita mau melihat konteks dari kalimat ini, al-jihad lil kuffar wal munafikin, Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-13 Hijriah. Tantangan umat Islam pada waktu itu adalah perang salib, tentara-tentara Eropa yang datang ke Yerusalem. Dan tantangan yang juga tidak kalah besar dan terutama ini yang dilihat langsung oleh Ibnu Taimiyah adalah bangsa Mongol, kedatangan bangsa Mongol atau bangsa Tatar itu yang menghancurkan kekhilafahan Abbasiyah waktu itu. Dan dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, ibadah zohir itu mencakup ihsan lil jar, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir, ibnu sabil, berbuat baik kepada al-mamluk, kepada budak. Nah, tapi berbuat baik itu tidak hanya mencakup kepada manusia, tidak hanya kita lakukan kepada manusia, tetapi juga kepada yang lain. Minal adamiyin, kepada manusia, wal bahaim, dan berbuat baik yang kita lakukan kepada binatang, juga mencakup ad-du'a, az-zikr, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Inilah contoh-contoh ibadah yang bersifat zohir. Tapi ada juga yang bersifat batin. Apa itu ibadah yang bersifat batin? Hubbullah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Khasyatullah wal inabah ilaih, takut kepada Allah dan bersandar kepadanya. Wa ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk ketetapannya, li hukmi, mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan ridho atau puas terhadap keputusan Allah, dan tawakal kepada Allah. Ar-raja li rahmati, berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Wal khaufu min azabih, takut dari azabnya, dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kita beri garis bawah adalah pernyataan Ibnu Taimiyah, ibadah itu semua hal yang baik bersifat verbal maupun perbuatan fisik, baik dia bersifat zohir, terlihat, maupun bersifat batin yang tersembunyi. Nah, pernyataan Ibnu Taimiyah tadi kemudian disyarah, dijelaskan, diuraikan oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Siapa muridnya? Muridnya adalah Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim kemudian membagi ibadah itu menjadi 3 jenis, yaitu ibadah yang bersifat fisik, dilakukan oleh al-jawarih, oleh organ-organ tubuh manusia, kemudian ibadah yang menggunakan harta, dan ibadah yang menggunakan hati. Dan masing-masing dari 3 jenis ibadah ini memiliki 5 kategori. Ibadah fisik misalnya, itu terdiri dari 5 kategori. Ada ibadah fisik yang bersifat wajib, ibadah fisik yang bersifat sunnah, ada ibadah fisik yang bersifat haram, ibadah fisik yang bersifat mubah, ibadah fisik yang bersifat makruh, dan yang bersifat wajib. Begitu juga dengan ibadah menggunakan harta, begitu juga dengan ibadah menggunakan hati. Jadi secara keseluruhan dalam Islam itu ada 15 jenis ibadah itu. Nah, kita sebutkan salah satu contohnya. Atau kita mulai dari yang pertama, ibadah dari hati. Ibadatul qalb. Ibadah qalb yang bersifat wajib, kata Ibnu Qayyim, itu terdiri dari 2 hal. Ada yang kewajibannya disepakati, ada yang kewajibannya mukhtalaf fihi, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Apa saja ibadah hati yang bersifat wajib? Itu Ibnu Qayyim menyebutkan al-ikhlas. Ikhlas itu hukumnya wajib.
kemudian tawakul, mahabbah, cinta kepada Allah, as-sabar, al-inabah, inabah itu bersandar kepada Allah, al-khauf, takut, ar-roja, berharap, at-tasdiq, al-jazim, membenarkan secara pasti, kemudian niat dalam hal ibadah. Nah, ini contoh-contoh ibadah hati yang bersifat wajib. Itu. Ada juga ibadah hati yang bersifat haram. Sombong. Maksud ibadah hati itu perbuatan yang disebut sebagai perbuatan hati yang disebut sebagai perbuatan yang haram. Sombong, karya, ria, kemudian al-ujub, sombong, wal kibar, kira-kira sama artinya juga takabur, sombong, fakhar, berbangga-bangga, wal khuyala. Nah, ini juga istilah ketiga yang memiliki arti sama. Artinya juga sombong, tapi umumnya khuyala itu artinya orang memiliki kelebihan materi, kemudian ia pamerkan ke orang lain supaya terlihat wah, gitu. Makanya ada hadis Nabi bunyinya man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan celananya lebih dari mata kaki, khuyala, karena sombong, maka Allah tidak lihatnya pada hari kiamat. Itu. Dalam hadis yang lain, ma asfala minal ka'bain fafinnar. Celana yang menjulur di bawah mata kaki, yang dilakukan karena sombong, maka pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Jadi betapa kesombongan itu suatu perbuatan yang sangat tercela dan bahkan termasuk kategori perbuatan yang dengan sangat mudah bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Gitu. Kemudian wal qanut mir rahmatillah wal ya'su mir rauhillah. Dua-duanya sama, artinya berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang haram yang dilakukan oleh hati manusia. Ini ibadah yang kedua, ibadah yang dilakukan oleh lisan. Apa saja ibadah lisan yang wajib? Pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian bacaan-bacaan sholat. Seperti wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Kalau tidak kita baca, maka sholat kita tidak sah. Maka ada hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, la di sini maknanya la lin nafi, meniadakan, tidak ada sholat, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Ummil Kitab. Kemudian menjawab salam, itu juga hukumnya wajib, menjadi ibadah lisan. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada juga ibadah lisan yang bersifat sunnah. Apa itu? Membaca Al-Quran. Kemudian selalu berzikir. Wadawamu dzikrillah. Kemudian mengulang-ulang ilmu yang bermanfaat. Al-mudzakarah fil ilmin nafi'. Ada juga yang bersifat haram, seperti mengucapkan kalimat bid'ah, kanutku bil bid'ai al-mukhalifah lima ba'athahu bihi wa rasuluh. Kemudian menuduh orang sembarangan, sumpah dan saksi palsu. Dan ada juga kategori ibadah lisan atau perbuatan lisan yang bersifat makruh, yaitu mengucapkan hal-hal yang tidak perlu. Ini kategori ketiga, ibadah yang hazul jawarih wal hawas minal ubudiyah lillah. Ada ibadah yang terkait dengan indera pendengaran, ada ibadah yang terkait dengan indera penglihatan, indera perasa atau zauk, dan indera pencium, dan terakhir ibadah yang terkait dengan al-lamas atau persentuhan, menyentuh gitu, touching dalam bahasa Inggris. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, inilah pembagian jenis-jenis ibadah
menurut Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Yang barangkali menarik untuk kita lihat adalah betapa komprehensifnya, betapa luasnya pengertian ibadah dalam Islam. Ini cukup kontras kalau kita bandingkan dengan pengertian atau cakupan apa yang disebut dengan agama dalam pengertian Barat modern. Itu. Saya kebetulan bidang studi saya adalah religious studies dan seringkali kita berhadapan dengan definisi-definisi mengenai religion, mengenai agama itu apa, itu. Nah, para peneliti, para scholar di akademia di dunia barat itu mengakui bahwa Islam itu agama yang luas sekali cakupannya. Itu. Ada istilah begini, maximal religion gitu, agama yang maksimal. Karena bukan hanya mengatur satu aspek, tetapi mengatur keseluruhan aspek manusia. Makanya ada yang melihat bahwa istilah religion itu tidak cukup mampu menampung atau menggambarkan Islam gitu. Istilah Islam itu sebenarnya terlalu sempit kalau digambarkan sebagai religion. Oleh karena itu istilah yang tepat menurut para scholar adalah istilah din. Istilah dalam bahasa Sanskrit itu agama itu. Nah, beda acuannya istilah din dengan istilah religion itu. Karena din tadi mencakup 3 aspek itu, bahkan yang zahir dan yang batin. Tapi kalau religion itu hanya mencakup aspek interiority, itu aspek disposition, perangai yang ada dalam hati manusia. Itu terutama penyempitan makna ibadah itu di dunia barat terjadi pada abad modern. Itu. Pada masa lalu juga ibadah itu maknanya luas, itu mencakup bodily movement, mencakup pergerakan fisik, bahkan menyakiti diri sendiri gitu untuk mendapatkan ridho Tuhan dalam agama orang Barat, itu juga bagian dari ibadah. Tetapi dunia Barat mengalami sekularisasi, mengalami modernisasi, kemudian itu menjadi menyempit. Nah, ibadah itu tidak lagi identik dengan bodily movement, tapi hanya pada disposition, pada perangai dalam hati. Makanya orang-orang Barat itu merasa tidak kontradiksi, tidak bertentangan pada hari weekend, pada hari Minggu mereka pergi misalnya ke gereja, tetapi di luar itu mereka berpakaian terbuka misalnya itu. Jadi mereka merasa agamis, tetapi itu tidak harus ditunjukkan dengan menutup aurat misalnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekali lagi agama itu hanya dipahami sebagai al-asya al-batinah, sesuatu yang bersifat interiority, tidak mencakup al-asya al-zahirah. Hal lain misalnya dalam pengertian agama menurut masyarakat Barat kontemporer itu tidak mencakup dimensi politik. Jadi kalau ada pandangan bahwa agama itu terkait dengan politik, itu dianggap deviasi atau penyimpangan dari norma. Karena agama itu hanya soal kita membaca kitab suci, kita datang ke gereja, tapi kalau orang melakukan aktivitas politik dan menganggap itu arahan agama atau berpijak pada nilai-nilai agama, nah itu dianggap sebagai deviasi. Nah, itulah dampak dari sekularisasi yang terjadi di dunia barat sehingga makna agama itu sangat menyempit maknanya itu. Nah, kita lanjutkan mengenai pengertian ibadah. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ini kita cuplik kembali ke kitabnya ini Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan wal ibadah aslu ma'naha adzil aidon. Ibadah itu makna asalnya adalah
adzil, ketundukan atau merasa hina gitu. Yuqalu tariqun mu'abbad idza kana mudzallalan qad wati'athu al-aqdam. Makanya dalam bahasa Arab kalau dikatakan tariqun mu'abbad, jalan ini sudah mu'abbad. Ada, coba kita perhatikan, ada frase mu'abbad. Mu'abbad artinya jalan yang sudah diinjak-injak gitu. Kenapa? Karena dia dihinakan gitu. Nah, jadi secara akar kata, secara etimologi, kata-kata ibadah itu artinya merasa hina atau tunduk gitu. Kepada siapa? Kepada Al-Khalid, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nggak cukup itu, karena ada dimensi kedua. Apa dimensi kedua dari ibadah itu? Al-hub. Jawabannya adalah cinta. Jadi ibadah itu sebenarnya dua hal sekaligus. Satu, kita tunduk, dua, kita cinta kepada Al-Khaliq itu. Nah, dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kata Ibnu Taimiyah, lakinnal ibadah al-ma'mur biha tatadamman ma'na dzil wa ma'nal hub. Kata-kata ibadah itu mencakup ketundukan dan mencakup juga cinta kepada Allah. Fahiya tatadamman ghayatul dzillillah ta'ala bi ghayatil mahabbah lahu. Nah, ini Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan tingkatan-tingkatan hub, tingkatan-tingkatan cinta kepada Allah. Itu. Hub itu kata Ibnu Taimiyah terdiri dari 5 tingkatan. Apa saja tingkatan? Tingkatan-tingkatannya itu, tingkatan paling rendah adalah ilaqah, tingkatan hubungan. Jadi kalau kita memulai hubungan dengan Allah, misalnya dengan melaksanakan sholat 5 waktu, dengan berzikir, kita baru berada pada tingkatan terendah. Itu baru tingkatan membangun hubungan. Nah, di atasnya, di atas ilaqah itu ada tingkatan selanjutnya yang disebut dengan sobabah. Kita mulai lengket. Itu. Mulai lengket dengan Al-Khaliq. Kemudian di atasnya ada Al-Gharam, memuja-muja. Dan di atasnya lagi, di atas memuja-muja, ada ishq, kita ngerasa rindu. Dan terakhir, manifestasi tertinggi dari kecintaan kepada Allah adalah tatayyum, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita maknai sebagai tergila-gila. Nah, ini luar biasa Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah dengan sangat sofistik. Saya kira ini juga mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Jadi beliau berdua rahimahumullah itu membuat station gitu, membuat tingkatan-tingkatan yang memudahkan kita untuk mengidentifikasi diri gitu. Kita selaku hamba Allah itu baru berada pada level apa atau sudah sampai kemana itu. Jangan-jangan kita itu belum sampai kepada level tatayum, atau bukan hanya belum sampai ke level tatayum, jangan-jangan kita baru berada pada level ilaqah aja, baru punya hubungan sifatnya formalistik gitu, belum sampai kepada sobabah, lengket, belum sampai kepada memuja-muja, dan belum sampai kepada rindu dan tergila-gila gitu. Nah, tingkatan jatuh cinta ini dibuat oleh Ibnu Taimiyah untuk diaplikasikan kepada cinta kepada Allah. Jadi jangan dipakai untuk melihat hubungan sesama manusia, apalagi kepada lawan jenis orang yang belum menikah gitu. Jadi misalnya nggak bisa dikatakan orang sebelum menikah itu harus berhubungan dulu, lengket-lengket, sampai memuja-muja, rindu, tergila-gila. Walaupun it happen, itu terjadi gitu. Tetapi ini teori ini, konsep ini digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menyembah Allah. Nah, kita semua insya Allah familiar. Ibnu Taimiyah itu kan ulama yang meninggal sampai usia 77 tahun dan tidak sempat menikah. Gitu. Jadi seluruh hidupnya itu diabdikan hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi
situasi sosial politik waktu itu sangat kompleks. Ibnu Taimiyah sibuk dengan mencari ilmu, memproduksi pengetahuan, merespon social disorder, political chaos itu. Jadi Ibnu Taimiyah sampai ya tidak sempat untuk menikah itu. Nah itu pengertian ibadah menurut Ibnu Taimiyah yang mencakup dua hal. Sekali lagi dia mencakup adzil, perasaan tunduk, dan perasaan cinta kepada Allah. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah selanjutnya. Wa man khada'a li insanin ma'a bughdihi lahu la yakunu 'abidan lahu. Barang siapa yang tunduk kepada seseorang, ini dia buat analogi. Kalau kita disebut abid, disebut sebagai hamba kepada seseorang, kita tunduk kepada orang itu, tapi kita benci, maka kita bukan seorang abid, kata Ibnu Taimiyah. Atau juga, walau ahabba syai'an walam yakhdu' lahu lam yakun abidan. Kita suka sesuatu, mencintai sesuatu, tapi nggak tunduk kepada sesuatu itu, kita juga bukan abid. Itu. Kama qad yuhibbu waladahu wa sadiqahu. Orang sama seperti orang yang mencintai anaknya. Dia sayang sekali dengan anaknya, tapi dia tidak tunduk kepada anaknya, gitu. Karena dalam framework Ibnu Taimiyah yang membuat rule, membuat aturan, dan yang mestinya berada dalam hierarki tinggi itu adalah orang tua, itu. Nah, orang tua tidak tunduk kepada anak, itu. Makanya ini tidak disebut sebagai bentuk ibadah, gitu. Walihaza la yakfi ahaduhuma fi ibadatillah bal yajibu ayakuna Allah ahabbu ilal abdi min kulli syai. Oleh karena itu, satu dimensi saja tidak cukup. Dua-duanya harus saling melengkapi. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ini masih terkait dengan mahabbah masih terkait dengan cinta kepada Allah. Ada dua kesalahpahaman dalam memahami hakikat ibadah. Khota'u sinfaini minan nas fi fahmi haqiqatul ibadah. Kesalahpahaman dua kelompok manusia dalam memahami hakikat ibadah. Jadi ada dua kelompok, ada dua jenis manusia yang pemahamannya enggak proporsional gitu mengenai mahabbah. Yang pertama adalah asrafa fi da'wal mahabbah hatta akhrajahu dzalika ila nau'in min ra'aunah wa da'wa allati tunafi al-ubudiyah wa tadkhul 'abda fi nau'ir rububiyyah allati la tasluh illa lillah. Klaim cinta kepada Allah yang israf, yang berlebih-lebihan sampai membawa kita kepada kejanggalan atau klaim yang kontradiksi dengan makna ibadah itu sendiri. Nah, ini menjadi fenomena yang banyak disaksikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim sendiri. Ada orang yang mengaku sufi, mengikuti suluk gitu ya, jalan cinta kepada Allah, tetapi tidak mengikuti aturan-aturan formal dalam hukum Islam gitu. Nah, itu istilah itu dalam bahasa Arab disebut dengan orang yang meyakini isqatut taklif, meyakini bahwa beban agama Islam tidak lagi diberikan kepadanya. Jadi dia merasa sudah di atas mukallaf gitu. Dia hierarkinya di atas manusia pada umumnya. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan antinomianism. Nah, itu menjadi fenomena umum yang dikoreksi oleh Ibnu Taimiyah. Misalnya di dalam beberapa kitabnya dia banyak menyinggung seorang sufi yang tinggal di Andalusia namanya Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in itu dari Spanyol, dia wafat pada abad ke-7, tepatnya pada tahun 669 Masehi. Itu. Nah, Ibnu Sab'in ini berkeyakinan bahwa syariat-syariat yang dibebankan kepada orang awam itu tidak lagi dibebankan kepada dirinya. Gitu. Karena dia sudah
sampai kepada hierarki tertinggi. Nah, ini menurut Yusuf Al-Qaradawi yang mensyarah kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu manifestasi pertama kesalahpahaman dalam memahami makna mahabbah. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu tidak boleh melanggar aturan Allah. Itu nggak boleh orang mengklaim cinta lalu bebas melakukan apapun. Itu. Jadi tetap terikat kepada aturan-aturan formal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesalahpahaman yang kedua, kesalahpahaman yang mengatakan bahwa cinta atau mahabbatullah itu sesuatu yang tidak diperlukan dalam menyembah Allah. Atau bahkan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Karena yang diperlukan dan yang achievable, yang bisa kita capai itu hanya al-khauf. Jadi untuk beribadah itu yang diperlukan hanya khauf, takut aja. Nggak perlu ada mahabbah. Gitu. Nah, kata Al-Qaradawi, ini satu pemahaman yang bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran, dengan nas-nas Al-Quran. Itu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang beribadah kepada Allah dengan takut. Itu. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan, Man khosyiyar rahmana bil ghaib waja'a biqalbim munib. Artinya adalah orang-orang yang takut khosyah, takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Ar-Rahman, bil ghaib, secara gaib. Secara gaib itu ada banyak penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan sekalipun kita belum melihat Allah di surga, tetapi kita sudah punya perasaan takut itu. Itu makna pertama dari al-ghaib. Ada juga yang mengatakan al-ghaib itu sekalipun kita tidak di depan publik. Kita ada di dalam kamar, sendirian di rumah, atau berdua saja dengan seseorang, kita masih takut kepada Allah. Itu. Walaupun tidak dilihat orang banyak. Nah, Al-Quran di berbagai tempat itu banyak menggunakan istilah khauf dan menggunakan istilah khosyah, yang kedua-duanya artinya adalah takut. Jadi kedua hal itu saling melengkapi sebenarnya. Jadi tidak berdiri sendiri. Dan mahabbah itu tetap diperlukan untuk melengkapi perasaan khosyah tadi itu. Perasaan takut kepada Allah, juga perasaan cinta kepada Allah. Gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, amalul insan fi ma'asyi ibadah bisyurud. Pada prinsipnya semua perbuatan, semua amal manusia itu bisa disebut sebagai ibadah. Tetapi asal dia memenuhi sejumlah syarat. Apa saja syarat yang bisa mengklasifikasikan atau memindahkan perbuatan manusia dari sekedar perbuatan biasa menjadi perbuatan yang mengandung nilai ibadah. Pertama, ayakunal amalu masyru'an fi nazril Islam. Amal yang ia lakukan itu amal yang masyru', tidak melanggar perintah Allah. Itu. Jadi perbuatan kita sehari-hari, mencari nafkah, bekerja, menghidupi anak istri, itu juga bagian dari ibadah. Itu. Sepanjang dia masyru', perbuatan yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan Allah. Amal a'mal allati yunkiru haddin kal amal fir riba wal hanat wal maraqis wa nahwiha fala takuna walan takuna ibadatun abada. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan itu sesuatu yang dilarang, contohnya di dalamnya ada riba, kemudian wal hanat, kita misalnya bekerja di bar, wal maraqis, dan bekerja di diskotik dan lain-lain, ini bukan pekerjaan yang mengandung unsur ibadah, kata Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, tushu an-niyah as-salihah. Niyatul muslim i'fafu nafsihi wa ighna usratihi wa naf'i ummatihi wa imaratul ard. Niatnya baik.
Jadi bekerja itu supaya menjaga kehormatan, mencari rezeki yang halal, tidak melakukan yang haram, mencukupi kebutuhan keluarga dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Yang ketiga, ayyu'addil amal biitqanin wa ihsan. Melakukan perbuatan itu dengan cara yang profesional. Karena ada hadis Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha yuhibbu idza amila hadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah menyukai perbuatan yang dilakukan dengan ihsan, dengan profesional. Ayyaltazim, yang keempat, ayyaltazim fihi hududallah fala yuzlim wala yakhun wala yaghish wala yajur ala haqqi ghairihi. Tidak melakukan perbuatan zalim terhadap orang-orang lain. Yang keempat, yang kelima atau yang terakhir, Allah yastaghilhu amaluhu ad-dunyawi an wajibatihi ad-diniyah. Tidak sampai amal-amal duniawinya tadi melalaikannya dari beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang wajib dalam agama Islam. Nah, ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya kata Yusuf Qaradawi, bahkan konservasi alam itu bagian dari ibadah. Nah, ini disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, itu menjadi sedekah baginya. Jadi artinya ibadah itu tidak hanya mencakup hal-hal yang ritualistik, tidak hanya tadi terkait dengan mencari nafkah untuk keluarga, kita merawat alam semesta itu juga bagian dari ibadah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi. Berdagang dan melakukannya secara jujur itu adalah bagian dari ibadah. At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang berdagang, jujur, amanah, maka di akhirat kelak dia akan berada bersama Nabi, bersama orang-orang yang jujur, dan bersama orang-orang yang syahid. Bahkan, kata penulis buku ini, Yusuf Al-Qaradawi, hatta a'malul gharizah wa qada'us syahwah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya instinktif. Gharizah itu insting. Pemenuhan insting. Wa qada'us syahwah. Dan pemenuhan hasrat seksual. Itu juga bagian dari ibadah. Itu. Nah, ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam organ tubuh manusia itu, dalam persendian manusia itu ada shadaqah. Jadi ada ibadah di dalamnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, qalu ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, kalau kita menyalurkan hasrat seksual, apakah kita dapat pahala dari perilaku itu? Kata Rasulullah, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ini Rasulullah menjawabnya dengan membuat pertanyaan. Bagaimana menurut pandangan kalian kalau ada orang menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang haram, apakah dia dapat dosa? Kata para sahabat menjawab Rasulullah, qalu na'am. Iya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula kalau hasrat seksualnya itu disalurkan dengan cara yang benar di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Jadi hubungan suami istri, hubungan badan itu juga dikategorikan sebagai ibadah itu. Makanya kata Al-Qaradawi, wa hadza min tamami rahmatillahi ala ibadihi. Inilah kesempurnaan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Gitu.
ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Nah, terkait dengan ibadah tadi, terkait dengan mahabbah, terkait dengan menyembah Allah dengan perasaan cinta. Ada pandangan, terutama dari kaum sufi, bahwa ibadah itu harus dilakukan semata-mata karena landasan cinta kepada Allah. Kalau dilakukan karena landasan yang lain, mengharap pahala misalnya, atau takut dari neraka misalnya, ini less valuable, kurang harganya, atau ini tidak afdol gitu. Nah, ini dinisbahkan, pandangan seperti ini dinisbahkan kepada kaum sufi dan khususnya kepada seorang tokoh sufi perempuan yang hidup di zaman Umayyah. Namanya Rabi'ah Al-Adawiyah gitu. Rabi'ah Al-Adawiyah terkenal karena menulis bait sajak, ada sajak atau puisinya yang terkenal itu. Kulluhum ya'budun min khaufin nar. Mereka semuanya gitu ya. Jadi dia merasa sangat spesifik, merasa orang yang istimewa gitu. Dan yang lain itu menyembah Allah karena khauf an-nar, karena takut neraka. Wa yarawna an-najata hizan jazilan, dan mereka berharap selamat dari siksa neraka gitu. Au bi ayyadkhul jinan. Mereka menyembah karena berharap masuk surga. Fayahzu binaimin wa yashrabu salsabila. Mereka dapat nikmat Allah dan bisa meminum air dari telaga yang namanya salsabila. Laisa li fil jinan wan nar hazun. Kalau saya dalam ibadah saya tidak tempat bagi surga dan tidak tempat bagi neraka. Jadi dia beribadah bukan karena surga dan bukan karena takut neraka. Ana la abtaghi bihubbi badila. Saya tidak tidak punya niat lain dalam ibadah yang aku lakukan. Jadi saya melakukan ibadah itu hanya karena karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keyakinan yang sangat populer di kalangan para sufi itu. Beribadah dengan takut atau berharap surga itu dianggap bertentangan dengan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengomentari pandangan seperti ini. Wa'tabarahu min syatuhatil qaum wa raw'anatihim. Ini dianggap sebagai pemikiran yang berlebihan. Syatuhat itu ekstase gitu. Jadi para sufi itu saking intimnya mereka menyembah Allah, kadang-kadang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang hanya dia sendiri yang paham. Orang pada umumnya tidak paham. Makanya ada yang menyebut bahwa sufisme atau cara berpikir kaum sufi, epistemologi sufisme itu elitis. Karena dia tidak bisa diverifikasi oleh orang banyak. Itu. Kalau disalahkan, ya mungkin kita termasuk mengejudge orang gitu. Tapi yang keluar dari lisannya sesuatu yang orang pada umumnya nggak paham dan cenderung merasa aneh. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim itu termasuk melarang kategori-kategori melarang bentuk sufi yang seperti ini. Jadi sufi yang keluar dari keumuman gitu. Ibnu Taimiyah sangat keras kepada syatohat, kepada pandangan-pandangan yang seperti ini. Makanya dia mengkritik sufi seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bastami, tadi Ibnu Sab'in misalnya. Itu. Dan pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah tadi dianggap sebagai syatohat, sebagai sesuatu yang menyimpang gitu. Dan itu dianggap tidak bertentangan menyembah Allah dengan mengharap surga itu tidak bertentangan. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebut ayat-ayat tentang surga gitu. Menyembah Allah dengan rasa takut juga tidak bertentangan, tidak dilarang dalam Islam. Karena banyak ayat-ayat yang eksplisit mengajarkan kita supaya kita punya rasa takut di dalam diri kita. Misalnya ini surat Al-Furqan.
Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Salah satu ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah, isrif 'anna, jauhkanlah dari kami azab jahannam. Karena azab jahannam itu sangat-sangat pedih, sangat-sangat panas itu. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Al-Qur'an mengajarkan kita framework beribadah kepada Allah karena rasa takut. Itu. Nah, ini jalan tengah yang diajukan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ibnul Qayyim tidak menegasikan pandangan para sufi dan tidak menegasikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat harfiah. Ibnul Qayyim ingin mencari jalan tengah gitu. Jadi mahabbah itu memang perlu dan harus, tetapi tidak bertentangan dengan motivasi beribadah kepada Allah karena keinginan masuk surga. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim, wa min a'zami na'imil jannah at-tamattu' bin nadhi ila wajhil karim wa sima'u kalamihi. Jadi surga itu isinya bukan hanya di surga nanti, kata Ibnul Qayyim. Maaf, saya ulangi dari kalimat sebelumnya. Al jannatu laisat isman li mujarradil asjar wal fawakih wa ta'am wa syarab wal hur al ain wal anhar wal qusur. Di surga itu kelak besok kita bukan hanya melihat pohon-pohon yang indah, melihat buah-buahan yang lezat-lezat, bukan hanya soal makanan minuman, soal bidadari cantik, soal sungai-sungai, dan soal kusur, jembatan-jembatan indah, gitu. Tetapi yang lebih penting dari itu, di surga itu, besok, kalau kita masuk surga, kata Ibnu Qayyim, kita bisa melihat wajhullah, bisa melihat bentuk Allah yang asli. Gitu. Dan itu disebut dalam Al-Quran di beberapa tempat. Gitu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nah, itu dalam surat Al-Qiyamah. Jadi besok kalau orang yang diberikan oleh Allah anugerah nikmat bisa masuk surga, maka nikmat terbesar itu adalah bisa melihat Allah. Gitu. Nah, jadi artinya kalau kita beribadah kepada Allah dengan berdoa supaya minta surga, tujuannya juga karena kita ingin bertemu Allah gitu, ingin bertemu dengan kekasih kita gitu. Dan artinya beribadah dengan mengharapkan surga itu bukan sesuatu yang dilarang. Begitu juga kalau kita beribadah karena takut neraka. Kalau kita masuk neraka, kata Ibnu Qayyim, bukan hanya kita disiksa habis-habisan dengan asyadul azab, seburu-buru azab, tapi implikasi lain dari kita dimasukkan ke neraka itu adalah ada hijab, ada penghalang bagi kita untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga cara Ibnul Qayyim dengan pendekatan sufistik mengkombinasikan antara konsep mahabbah, cinta kepada Allah, dan konsep khauf, takut kepada Allah. Itu. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kira-kira itu sebagai pengantar dari saya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Silahkan kalau ingin dilanjutkan dengan komentar, tambahan, mungkin juga koreksi, atau barangkali juga ada pertanyaan. Silahkan. Mas Rofiq, saya ada satu pertanyaan untuk sementara. Enggak, Pak. Tadi disebutkan ada tingkatan cinta ya kita kepada Allah. Gimana caranya kita bisa mengukur tingkatan cinta kita itu di mana? Kemudian kalau seandainya kita
ingin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, itu bagaimana? Begitu. Iya, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi yang bisa menentukan, mengidentifikasi kapasitas kita, kualitas ibadah kita tentu saja adalah diri kita sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kita melihat diri kita sudah sampai mana? Ya, tentu saja dengan evaluasi, dengan muhasabah itu. Misalnya tadi kategori Ibnu Taimiyah bisa kita jadikan pedoman. Pedoman misalnya tadi disebut tatayum, tergila-gila kepada Allah. Kita bisa membuat pertanyaan dalam diri kita, pernah nggak perasaan ini muncul dalam diri kita, perasaan tatayum gitu. Atau di bawah tatayum tadi ada perasaan ishq atau ada perasaan rindu gitu. Atau kalau menggunakan ayat Al-Qur'an, misalnya ada dalam surah Al-Mu'minun itu orang-orang yang beriman tuh idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebut ayat Allah, hatinya bergetar gitu. Nah, kira-kira kalau kita mendengar ayat Al-Qur'an dibacakan atau kita baca ayat Al-Qur'an, hati kita bergetar apa enggak gitu. Jadi ya kriteria-kriteria yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah itu bisa kita letakkan di hadapan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau ingin kriteria yang lebih detail, kita bisa mengacu kepada bukunya Ibnu Qayyim yang kita kaji dalam pengajian satunya dalam kitab Madarijus Salikin itu. Jadi ada 100 tangga, ada 100 makomat gitu. Dan kita bisa menggunakan itu sebagai checklist. Misalnya sekali lagi checklist yang pertama adalah yaqzoh, sadar. Nah, kita bisa melihat itu, kira-kira kita sudah sampai pada fase itu apa enggak gitu. Kira-kira begitu Pak jawaban saya. Silahkan kalau yang lain ingin menyempurnakan, menambahkan. Jazakallah khair, Mas. Sama-sama Pak. Pak Saifuddin silahkan, sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia ingin bertanya terkait dengan tauhid sama adab atau perilaku. Pak Saifuddin, mohon maaf, boleh memperkenalkan diri dulu Pak sebelumnya Pak? Segala sesuatu kebaikan berasal dari Allah, demikian juga segala maaf, suaranya di saya ketangkap kecil, mungkin agak didekatkan dikit Pak. Juga. Tapi di satu sisi dalam ada ayat yang menyatakan bahwa sesuatu yang benar itu berasal dari Allah, sesuatu yang salah berasal dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana memposisikan antara satu sisi... Pak Saifuddin, suaranya kecil sekali Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, suaranya kecil sekali, tidak tertangkap. Adalah segala sesuatu yang benar dari Allah, sementara yang salah adalah dari diri kita sendiri. Mohon penjelasannya. Pak Saifuddin, terima kasih pertanyaannya. Tadi suaranya kecil sekali dan terputus-putus, jadi saya belum bisa menangkap pertanyaan Pak Saifuddin. Kalau berkenan, Pak Saifuddin bisa menuliskan dulu pertanyaannya di kolom chat, nanti bisa saya baca. Itu. Mohon maaf sekali tadi belum sempat tertangkap pertanyaan Pak Saifuddin. Ke selanjutnya ada Mas Rofdi. Silakan Mas Rofdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rafdi Pak, saya lagi kuliah di sini, kebetulan ngambil keuangan. Saya ingin bertanya Mas. Ya? Kalau nggak salah di Arkansas tinggalnya. Oh bukan, saya di Illinois, di Urbana. Oh oke. Ya saya ingat kalau Mas Rafdi itu keponakannya TKK ya? Betul. Saya kira sama-sama di Arkansas. Enggak, saya di Urbana. Pak, saya mau nanya Pak, tadi kan ada yang kerja itu bagian dari ibadah. Nah terus kalau yang kerjanya ada yang
bagian haramnya itu tidak termasuk. Nah, saya tadi yang disebutkan juga ada bagian riba, Pak. Nah, saya ingin nanya, kalau misalnya kerja di mungkin nggak terkait direct ke riba seperti di central bank gitu kan, nggak ada pinjam meminjam antara dengan nasabah gitu, dengan debitor. Nah, tapi kalau central bank kan punya rate yang menentukan semua itu. Nah, itu apakah kerjanya masih termasuk di gray area, haram, atau halal ya, Pak? Soalnya pingin juga kerja itu termasuk ibadah gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Rafdi. Berkenaan dengan bunga bank, perlu saya sampaikan dulu ikhtilaf atau perbedaan para ulama mengenai hukumnya. Tidak secara mutlak atau tidak, persoalan bunga bank itu tidak menjadi kesepakatan para ulama. Tidak semua ulama mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Misalnya ulama kontemporer, ulama modern yang berpandangan bahwa bunga bank itu boleh. Misalnya Syekh Muhammad Abduh, seorang tokoh reformis dari Mesir dan dianggap sebagai tokoh pembaharu di abad modern gitu. Beliau pernah jadi mufti, seorang mufti di Mesir lah. Kemudian ada lagi mantan Syekhul Azhar, Syekh At-Tantawi, juga berpandangan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba. Kalau ulama atau katakanlah cendekiawan, pemikir di luar dunia Arab, ada misalnya di Amerika seorang pemikir sudah almarhum namanya Fazlur Rahman itu. Nah, tetapi mungkin it is safe to say that the majority of Muslim scholars believe that bunga bank itu sesuatu yang haram. Jadi mungkin bisa dikatakan aman kalau dikatakan bahwa itu pandangan mayoritas ulama gitu. Majma' fikih di yang pusat Majma' fikih itu kan lembaga fatwa yang berada di bawah Rabithah Alam Islami di Mekah gitu. Kemudian mufti Mesir yang lain, dan termasuk juga ulama yang tadi kita kaji, Yusuf Al-Qardawi itu berpandangan bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram. Dia menulis buku judulnya Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Ribah Al-Muharramah gitu. Nah, di Muhammadiyah sendiri pandangannya mengenai bunga bank juga mengalami evolusi. Pada awalnya Muhammadiyah belum cukup yakin mengenai keharamannya, maka saya lupa tahunnya, tapi itu jauh sebelum tahun zaman reformasi, kira-kira malah bahkan di zaman prakemerdekaan itu sudah ada pertemuan ulama-ulama Muhammadiyah membahas hukumnya bunga bank, dan waktu itu keputusannya adalah syubhat, sesuatu yang samar, tetapi syubhat itu sebaiknya dihindari karena lebih dekat kepada perbuatan haram. Nah, tetapi hari ini fatwa terbaru itu Muhammadiyah meyakini bahwa bunga bank itu sesuatu yang haram itu. Nah, bagaimana kalau kita berinteraksi dengan sesuatu yang haram atau di dalamnya ada bunga bank gitu? Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita yang tinggal di Amerika ini juga hidup kita itu nggak bisa terlepas dari unsur-unsur yang bersifat bunga seperti itu, gitu. Itu ada bukan hanya dalam bank, ada dalam asuransi misalnya. Kita kan kalau yang berkendaraan di Amerika nyopir, syaratnya adalah dia harus punya asuransi, dan di dalam asuransi itu ada ribal fadl, ada unsur riba di dalamnya gitu. Bahkan ada unsur gambling. Kita bayar uang sekian, nanti kita gambling apakah kecelakaan terjadi atau tidak terjadi. Kalau
tidak terjadi, ya kita menderita kerugian karena kita membayarkan sesuatu tapi nggak ada sesuatu yang kembali ke kita. Gitu. Jadi ya unsur-unsur itu sangat lekat dalam kehidupan kita. Tetapi khusus untuk kita yang tinggal di Amerika Serikat, ada kaidah yang terkait dengan daruroh gitu. Makanya sebagian misalnya Fiqh Council of North America atau lembaga-lembaga fatwa di Amerika menganggap bahwa kalau itu terkait dengan sistem, diwajibkan oleh sistem, dan kita tidak bisa menghindar, maka ya itu masuk kategori sesuatu yang dibolehkan karena unsur darurat. Tapi kalau kita punya jalan untuk menghindari berinteraksi dengan itu, maka sebaiknya kita hindari itu. Termasuk juga bukan hanya asuransi mobil, asuransi kesehatan juga gitu. Kalau kita punya kemampuan ekonomi lebih dan bisa terbebas dari sistem ini, kenapa tidak gitu? Saya kebetulan punya teman baik dari Bangladesh. Dia ngerasa bahwa ya cukup baik gajinya gitu. Jadi dia nggak mau daftar asuransi kesehatan itu. Jadi kalau sakit ada apa-apa, ya dia diam aja di rumah, atau kalaupun harus masuk rumah sakit yang serius, lebih baik saya pulang kampung katanya, saya pulang ke Bangladesh itu, daripada saya harus mengakses sesuatu yang ada unsur ribanya gitu. Dan kemarin ketika anaknya lahir, ketika istrinya hamil dan melahirkan, dia lebih pilih bayar uang besar gitu ya, karena biaya melahirkan mahal, daripada dia harus mengakses itu. Nah, hemat saya itu satu sikap yang ideal gitu. Satu sikap yang ideal karena bagaimanapun sesuatu yang ada unsur ribanya itu sebaiknya dihindari gitu. Tapi di bawah sikap ideal itu sebenarnya Islam itu kan agama waqi'i, agama yang sangat realistis. Kalau ada unsur darurat, kita boleh melakukannya sepanjang memang unsur daruratnya itu betul-betul ada. Kalau pekerjaan, sepanjang kita punya alternatif untuk melakukan sesuatu yang tidak ada unsur ribanya, maka itu yang harus kita pilih gitu. Nah, saya mungkin tidak bisa menjawab langsung pertanyaannya Mas Rafdi. Mas Rafdi yang lebih tahu situasi. Tadi Mas Rafdi cerita bekerja di bank misalnya. Mas Rafdi yang melihat sesuatu secara komprehensif, apakah bekerja di bank itu terkait dengan pelayanan ribanya juga, atau kita hanya bisa dimaknai sebagai abdi negara, kan mengabdikan diri kepada negara, kemudian berbuat untuk orang banyak, itu suatu ibadah dalam pengertian Islam tadi. Dalam pengertian Yusuf Qaradawi itu masuk ibadah amah gitu. Nah, jadi itu variabel-variabel yang perlu dilihat gitu. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik mengenai situasi Mas Rafdi, tapi yang saya sampaikan tadi beberapa pertimbangan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf kalau kurang, dan silahkan kalau yang lain yang ada di forum Zoom ingin memberi tambahan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan. Ini ada Mas Imam Subhan, sudah angkat tangan, silahkan Mas Imam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafiq atas uraiannya. Seperti biasa, komparatif study, berbagai kitab dan ulama, saya suka itu. Jadi model-model ustadz yang saya gandrungi itu adalah yang mereferensikan berbagai pendapat yang kemudian menyerahkan kepada akal kita masing-masing untuk menimbang mana yang terbaik. Nah, itu keren itu. Saya ada beberapa, bukan pertanyaan ya, tapi mungkin mendiskusikan. Ini terkait setelah saya ini gara-gara didorong untuk terus memoderatori Madarijus Salihin, akhirnya jadi kita mengkaji Madarijus Salihin. Jadi
membaca secara detail, dan ternyata memang dahsyat sekali setelah saya dalami makin mendalam. Itu luar biasa ulama-ulama zaman dulu ya, seperti Ibnul Qayyim Jauziyah. Saya baru membaca itu yang terjemahan Inggrisnya itu luar biasa. Nah, ini nanti terkait dengan kajiannya Mas Rafiq soal ubudiyah ini ya, ibadah ini, karena di dalam halaman-halaman awal di kitab Madarijus Salihin ini Ibnul Qayyim itu kan menjelaskan secara detail ayat 5 dari surat Al-Fatihah itu, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, menariknya dari ayat ini kemudian Ibnul Qayyim Jauziyah mengkategorikan ada 4 golongan manusia di dunia ini, yaitu orang yang beribadah dan juga yang meminta pertolongan kepada Allah. Jadi yang isti'anah dan ibadah gitu. Jadi jadi kalau kita bagi menjadi 4 kuadran gitu ya, kalau konsepsi jenis manusia menurut ayat ini, ayat 5 saja ini sangat inspiratif. Saya sampai terkagum-kagum bolak-balik baca itu. Kemudian kategori kedua adalah orang yang beribadah tetapi tidak meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang meminta pertolongan kepada Allah tetapi tidak ibadah. Nah, yang paling parah itu yang dia tidak beribadah dan juga tidak meminta pertolongan kepada Allah kayak gitu. Nah, orang yang beribadah tetapi tidak meminta pertolongan kepada Allah, itu kategorinya dia disebutnya qadariyah. Jadi karena meyakini bahwa Allah secara otomatis ketika menciptakan makhluk manusia, maka dia akan diberi rizki. Jadi nggak perlu meminta pertolongan kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia itu hanyalah beribadah, kayak gitu kan, sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Nah, menariknya ketika kita bicara soal ibadah ini, kadangkala, dan itu nanti dikaji di dalam Madarijus Salihin juga, bahwa, dan ini yang kemudian sering disalahpahami kalangan awam, termasuk saya dulu. Jadi saya memahaminya dulu kalau kita ibadahnya kenceng, nanti apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah, kan gitu. Oh, kita tahajud, kita duha, seperti halnya mungkin teman-teman itu ada pernah dengar diskusi dari seorang ustadz di Indonesia gitu. Kalau Anda pengen kaya, sedekahkan yang banyak, ibadah yang kenceng, puasanya yang kenceng. Gitu. Saya setuju hal itu, tetapi kurang komprehensif. Nah, jadi ada penekanan aspek-aspek tertentu, tetapi mengabaikan aspek-aspek yang lain yang sebenarnya, yang kemudian saya menemukan hikmahnya itu di Madarijus Salihin itu. Dari dulu saya belum menemukan jawabannya ini. Kenapa ini ya? Ada orang-orang yang kemudian akhirnya kecewa. Dia sudah sedekah banyak, kemudian ibadahnya udah kenceng, tahajud, duha, tapi rezekinya nggak dapat. Ketika kemudian datang ke Ustadz, saya sudah gini-gini. Oh, berarti Anda ibadahnya belum betul. Nah, menurut saya jawaban itu kalau kita kemudian merujuk kepada Madarijus Salihin, perlu kemudian ditinjau ulang, karena ketika kemudian saya membaca Ibnul Qayyim Jauziyah itu mengatakan begini, kemuliaan manusia atau seseorang itu bukan diukur dari seberapa banyak permintaan itu dia dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika dia permintaan atau doa-doanya, isti'anahnya itu, minta pertolongannya itu dikabulkan oleh Allah, itu bukan menandakan kemuliaan seseorang. Jadi kalau misalnya saya minta, ya Allah, berilah saya misalnya taruhlah kemudahan untuk berhaji, kayak gitu misalnya. Kemudian kita haji. Nah, ketika itu dikabulkan, itu bukan tanda bahwa bahwa Anda itu mulia daripada yang lain, yang kemudian tidak dikabulkan doanya. Gitu. Nah, yang menarik kemudian bahwa justru kadangkala Allah itu tidak mengabulkan doa seseorang itu dalam kerangka dia untuk menghindarkan dia dari akibat-akibat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya jadi ingat cerita Nabi Hizir gitu kan. Yang soal
model prediksi kalau ini kemudian tidak saya lakukan kalau saya lakukan atau tidak lakukan akan mengibatkan hal-hal yang sifatnya buruk. Nah, ini yang kemudian lebih mendalam lagi soal urusan ibadah, karena kadang-kala memang persoalan-persoalan ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdoh itu dikaitkan dengan soal isti'anah itu, permintaan pertolongan kepada Allah. Nah, itu mungkin komentar sedikit dari saya, Mas Rafiq. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Mas Imam, komentarnya sangat padat dan sangat penting. Barangkali untuk menghemat waktu, saya komentari mungkin di belakang aja. Sekarang kita kumpulkan dulu. Sudah ada yang angkat tangan, Mas Ridho dari Oregon. Nanti setelah Mas Ridho, saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Muhammad Saifuddin yang ada di kolom chat. Kita ke Mas Ridho dulu. Silahkan Mas Ridho. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini cuma mau nanya masalah ini pertanyaan-pertanyaan. Saya kan suka dakwah table di downtown sini di Portland. Sering banyak orang-orang terutama yang ateis gitu ya bertanya gitu, kenapa kita harus worship Tuhan kamu, Tuhan yang cuma pengen worship, kalau nggak worship diberikan eternal sadistic punishment in hell gitu. Jadi mereka itu banyak yang bertanya-tanya seperti ini gitu. Yang saya tahu juga ada beberapa Muslim malah ada yang aktif di masjid keluar dari Islam karena mereka nggak sanggup memahami Tuhan yang Rahman Rahim itu menghukum manusia di neraka itu dengan hukuman yang sadis sekali. Sampai ada ateis yang bilang itu, why should the creator of trillion galaxies misalnya care about us humans? It's only speck of dust misalnya. Kenapa harus care gitu? Malah sampai harus care, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Dan kalau nggak begitu dipunish di hell forever. Dan description-nya kan di Quran kan sampai dijatuhkan dimakan sampai itunya kebakar kulitnya diteteskan dari air panas gitu kan segala. Nah itu yang saya bagaimana menjelaskan ini kepada orang-orang yang bertanya kenapa harus worship? Oh itu megalomaniacal God. Kalau kamu worship sesuatu yang meminta kamu worship dia, tapi kalau nggak di worship dihukum habis. Nah ini yang saya jumpai dalam pertanyaan di dakwah table itu. Gimana caranya tuh Mas Rafiq kalau jawabnya? Terima kasih Mas Ridho pertanyaannya. Mungkin dua-duanya saya address dulu karena ini dari Pak Saifuddin ada di kolom chat, saya address setelah menjawab Mas Imam dan Mas Ridho. Pertama dari Mas Imam, memang baik Mas, bagus-bagus karya Ibnul Qayyim. Kalau Mas Imam ingin misalnya melanjutkan petualangan akademiknya ya, misalnya besok sudah selesai Mas Imam baca Madarijus Shalikin, Mas Imam bisa baca bukunya Ibnu Qayyim yang lain judulnya Syifa'ul Alil fi Masail Qadar fi Masail Qada wal Qadar gitu. Ini mudah-mudahan sudah ada terjemahan kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, tapi ini mencakup pandangan Ibnu Qayyim yang lebih luas, terutama dia ingin menjelaskan masalah takdir, masalah hikmah dalam kehidupan gitu. Karena bukan hanya Ibnu Qayyim ya, para ulama secara umum yang hidup pada waktu itu, they were preoccupied with the questions of destiny. Mereka sangat disibukkan atau isu yang dominan pada waktu itu adalah persoalan takdir. Ini kan dimulai sejak periode dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu mewajibkan, mengimpus satu teologi Jabariyah. Itu. Teologi Jabariyah itu berpandangan bahwa hidup manusia itu semuanya ditentukan, diatur oleh Allah, dan kita itu hanya menerima keputusan Allah dan kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk merubah takdir kita. Kita nggak punya agensi, kira-kira gitu dalam bahasa Inggris itu.
Nah, kenapa teologi seperti itu yang dipropagasi oleh dinasti Umayyah supaya umat tidak punya pandangan untuk merubah tatanan politik waktu itu. Jadi kenapa anak keturunan Muawiyah yang berkuasa ini tuh given gitu. Ini sesuatu yang diberi gitu. Dan kita nggak punya kuasa untuk merubahnya. Makanya ada yang berpandangan hadis Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta itu sesuatu yang dibuat gitu. Artinya dari hadis itu kan Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi kepada orang yang sudah engkau halangi gitu. Nah, konteksnya itu adalah dinamika politik gitu. Orang ingin mensecure, mengamankan kekuasaannya, kemudian mempropagasi dengan Jabariyah. Nah, lahirlah Qadariyah. Pada periode awal sebenarnya Qadariyah itu tidak berkonotasi negatif, Mas Imam. Qadariyah itu dianggap sebagai embrio dari mazhab Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah awal misalnya Hasan al-Basri, Wasil bin Atha, Amru bin Ubaid itu dianggap sebagai orang-orang Qadari. Orang-orang Qadari itu artinya berpandangan bahwa manusia punya kuasa untuk merubah sesuatu. Gitu. Allah memberikan memberikan dia kekuasaan untuk berbuat dan merubah takdirnya. Jadi kalau orang yang misalnya lahir dalam keadaan miskin, lahir dalam keadaan nggak mampu, kalau dia berusaha, dia bisa merubah takdirnya menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, gitu. Nah, teologi ini antitesis dari teologi Jabariyah yang dipropagasi oleh dinasti Umayyah, gitu. Walaupun semakin ke sini pandangan Qadariyah itu semakin mengalami reduksi dan banyak stereotipnya, terutama setelah Mu'tazilah menjadi kelompok minoritas dan hampir tidak ada pengikutnya dalam sejarah Islam. Yaitu semua berangkat dari tragedi mihnah atau persekusi yang terjadi di zaman Al-Ma'mun gitu. Sehingga ada noda hitam Mu'tazilah dianggap dekat dengan kekuasaan, kemudian menggunakan cara-cara tidak baik lah itu untuk menyampaikan keyakinannya, kira-kira gitu. Nah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim itu banyak membahas mengenai masalah Qadariyah. Qadariyah di sini sebenarnya sekali lagi nama lain dari mazhab Mu'tazilah. Ya, kita bisa mengikuti penjelasan-penjelasan dia mengenai Qadariyah dari kitabnya, tetapi juga yang juga tidak kalah perlu adalah perlu mengkomparasikan pandangan Mu'tazilah sendiri. Itu bagaimana Mu'tazilah menjelaskan konsep mengenai qadar gitu, konsep mengenai takdir. Terutama tadi dari historisitasnya, ini antitesis dari Jabariyah dan seterusnya. Ya misalnya bisa kita baca dari seorang ulama Mu'tazilah terkenal namanya Qadi Abdul Jabbar gitu, yang banyak yang hidup pada abad ke-5 dinasti Buwaihiyah dan menjelaskan kesalahpahaman orang terhadap mazhab Mu'tazilah gitu. Nah, tadi saya setuju dengan Mas Imam. Jadi ini bagian dari kesalahpahaman masyarakat mengenai konsep ibadah. Jadi orang berpandangan bahwa ibadah itu supaya kaya gitu. Sedekah supaya rezekinya bertambah. Nah, buku yang sedang kita baca ini, bukunya Yusuf Qaradawi, menjelaskan itu benar, tetapi itu hanya tujuan sekunder dari ibadah. Gitu. Tujuan primernya bukan itu. Gitu. Jadi artinya ibadah itu punya dua tujuan, punya dua maksud. Yang pertama tujuan yang bersifat primer, maksud asli. Yang kedua tujuan yang bersifat sanawi atau tabai, yang sifatnya sekunder. Apa tujuan primer ibadah? Tujuan primer ibadah itu adalah al-inqiyad,
menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, memberikan hak-hak Allah gitu. Allah sudah menciptakan kita, memberi kita banyak nikmat. Nah, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, sebagai manifestasi bahwa kita tunduk kepada Allah, kita beribadah kepadanya. Nah, soal ada implikasi, ada impact, ada pengaruh pada kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawi, itu semua tujuan yang bersifat sekunder. Makanya kalau kita klasifikasikan ayat Al-Quran, misalnya ada ayat yang berbunyi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik itu adalah yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ayat ini menjelaskan tujuan sekunder dari ibadah. Jadi salat itu kalau dilakukan secara benar, buahnya adalah perilaku kita itu benar. Kita akan terjauh dari perbuatan maksiat. Kita selalu ingin melakukan perbuatan baik. Gitu. Itu tujuan sekunder. Tujuan primernya apa? Tujuan primernya dijelaskan oleh ayat yang lain. Itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Atau dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu sendiri pada prinsipnya adalah tujuan utama. Itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Nah, soal kalau kita banyak sedekah kemudian nanti hidup kita dimudahkan oleh Allah, banyak orang bantu, itu semua tujuan sekunder gitu. Sama seperti dalam hadis Nabi itu begini, kalau mau sholat, Nabi kan bilang kepada muazzinnya, kepada Bilal, arihna ya Bilal, wahai kumandangkan azan dan buatlah kami merasa rileks, buatlah kami beristirahat karena sholat, gitu ya. Kenapa? Karena tujuan sekunder dari sholat itu adalah orang rileks, orang hilang beban hidup, orang tenang, gitu. Orang beristirahat dari urusan duniawi, gitu. Nah, hadis itu arihna ya Bilal harus diletakkan sebagai hadis yang menjelaskan tujuan primer dari tujuan sekunder dari ibadah. Gitu. Kira-kira begitu komentar saya untuk Mas Imam. Untuk Mas Ridho jelas lebih memahami ini dari saya karena Mas Ridho pengalaman panjang sekali berdakwah di United States, di Oregon terutama. Tadi disampaikan persepsi orang banyak non-Muslim terutama mengenai Tuhan yang sadis gitu ya. Ya, sebenarnya Tuhan itu kan menggambarkan dirinya dari berbagai perspektif. Yang pertama yang Asmaul Husna pertama yang dikenalkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, itu bukan sifat-sifatnya yang maha memberi azab, tapi justru sifatnya yang Rahman Ar-Rahim. Ayat pertama dalam Al-Quran yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, mengulang itu kan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kemudian kalau kita baca lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi. Jadi dalam satu surat itu kan terulang 2 kali. Dan itu diletakkan di surat pertama yang kita baca dari Al-Qur'an secara berdasarkan halaman. Itu. Dan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa sifat Rahman dan Rahim Allah itu kan mengungguli sifat-sifat Allah yang lainnya. Itu. Nah, tetapi itu juga tidak menutup celah bahwa Allah menjelaskan sifatnya yang lain gitu. Allah Maha Adil misalnya. Kalau orang berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, berbuat kemungkaran di muka bumi, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah itu. Kalau Allah tidak menjelaskan sifatnya sebagai zat yang Maha Adil yang bisa mengazab manusia, maka manusia selamanya akan merasa bahwa perbuatannya di dunia tidak akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu artinya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Satu sisi Allah menyebutkan dirinya Maha Lembut, Maha Adil, Maha Penyayang, tapi di sisi lain Allah bisa
membalas semua hal yang dilakukan manusia yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan besok di hari akhir. Tapi juga yang mungkin hemat saya bisa ditambahkan adalah ya manusia itu kan ada beberapa kategori gitu. Ada secara psikologis kan macam-macam manusia itu. Ada orang yang mau manut hanya dijelaskan dengan hal-hal yang baik gitu. Dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim cukup mengenal dua sifat itu dia sudah mendengar menjadi hamba yang baik. Tapi ada juga orang yang nggak cukup, harus dimarahin dulu gitu, atau harus diberi ancaman dulu baru dia mendengar. Nah gitu. Jadi artinya kenapa Allah menjelaskan sifat-sifat itu, karena itu kembali kepada tabiat manusia yang macam-macam gitu. Barangkali demikian jawaban saya untuk Mas Ridho. Mas Ridho jelas lebih memahami bagaimana berdakwah kepada non-muslim di Amerika Serikat. Jazakallah khair, Mas Rafiq. Pak, iya. Ada satu lagi dari Pak Saifuddin. Saya bacakan di kolom chat. Dalam konsep akidah, kita meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu yang baik dari Allah, segala sesuatu yang buruk pun berasal dari Allah. Allah berkehendak atas terjadinya segala sesuatu, karena Allah kita yakini sebagai penguasa tunggal, baik sebagai Rob, Ilah, maupun sebagai Malik, tiada lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab dinyatakan bahwa segala sesuatu yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sesuatu yang salah berasal dari diri manusia. Bagaimana memahami konteks tauhid segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tataran adab sebagaimana tersebut di atas? Wah, ini pertanyaan yang sangat dalam. Barangkali kita perlu pembahasan tersendiri mengenai bagaimana memahami sifat-sifat Allah, bagaimana memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia. Begini, saya ingin menjelaskannya dari perspektif ilmu kalam, tidak dari perspektif literal ayat Al-Quran. Dalam ilmu kalam, terutama dalam mazhab Mu'tazilah, diyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu baik, itu maslahah. Nah, ini sebenarnya teologi yang diyakini orang pada hari ini. Tapi rootnya berdasarkan sejarah intellectual history gitu, sejarah pemikiran, yang pertama kali punya argumen seperti ini tuh Mu'tazilah. Jadi semua yang dilakukan oleh Allah itu baik dan Allah tidak akan melakukan keburukan gitu. Kalau mazhab Asy'ariyah sebaliknya, Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha mampu untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Allah bisa melakukan hal yang buruk gitu. Karena Allah maha mampu dan Allah tidak terikat dengan kemaslahatan manusia. Kalau Mu'tazilah nggak berpandangan seperti itu. Semua kebijakan Allah, semua keputusan Allah itu mengandung maslahat dan mengandung kebaikan yang kembali kepada manusia. Makanya kalau manusia menerima sesuatu yang buruk di bumi ini, itu maknanya juga kebaikan gitu. Ada konsep iwad. Iwad itu pengganti itu dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita misalnya mengalami suffering dunia, itu maknanya adalah Allah ingin memberikan balas yang lebih baik, either di sini di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, itu ada pertanyaan teologis dari black community di Amerika Serikat sini. Orang-orang kulit hitam yang mengalami penderitaan ratusan tahun karena perbudakan, karena diskriminasi rasial gitu ya, bertanya bagaimana menjelaskan sifat Allah yang maha kuasa, maha adil, tetapi ratusan tahun kita mengalami penderitaan karena warna kulit kita. Nah, jadi itu pertanyaan teodisi namanya. Dan itu membuat teolog-teolog, membuat pemikir-pemikir black itu bertanya terus itu. Kalau memang Allah itu ada, Allah itu maha adil, maha mampu, kenapa Allah tidak bisa merubah takdir kita? Kenapa kita diculik dari pantai barat Afrika,
kemudian diperbudak dengan sangat keji di Amerika, sampai hari ini pun rasialisme struktural itu masih ada. Gitu. Nah, salah satu jawaban yang diajukan oleh seorang teolog atau pemikir Black Amerika namanya Sherman Jackson, itu dia menggunakan konsep yang diajukan Mu'tazilah tadi. Jadi ada yang disebut dengan iwad. Jadi kalau manusia mengalami suffering, penderitaan di dunia, itu ada hikmahnya. Hikmahnya bisa jadi supaya ya dia mengoreksi keimanannya, melihat kapasitas dirinya, atau bisa jadi Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Sejarah bukan the near future, tapi the far future. Implikasinya barangkali ratusan tahun kemudian. Iwad itu, pengganti dari Allah itu mungkin tidak dirasakan oleh generasi pertama orang-orang Black American yang diperbudak. Bisa jadi anak cucu mereka, bisa jadi ratusan tahun kemudian baru bisa dinikmati iwad. Atau bahkan bisa jadi besok di hari kiamat gitu. Iwad dari Allah itu. Iwad itu artinya kompensasi dari Allah. Kira-kira begitu. Mungkin begitu jawaban saya untuk Pak Muhammad Saifuddin. Mudah-mudahan menjawab, dan mohon maaf kalau kurang berkenan. Ibu-ibu dan Bapak dimuliakan Allah, ini sudah 2 jam kajian kita, dan barangkali kita cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Ya, disimpan Mas Rafiq, minggu depan jangan dikeluarin semua ilmunya. Enggak, ilmunya udah mau habis ini, Mas. Pelan-pelan. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran semuanya, baik melalui forum Zoom. Ini teman-teman berasal dari berbagai negara bagian. Ada yang dari Arkansas, ada yang dari New York, ada yang dari Georgia, Florida, Illinois, saya sendiri dari Arizona, ada yang dari Oregon, dan terima kasih juga teman-teman para hadirin yang menyaksikan kegiatan ini melalui sosial media. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rafiq. Jazakallah khair, Mas Rafiq.